Gambar saya jelas ya. Gambar saya jelas ya. Kalau jelas tulis di bawah gambar saya jelas. Hmm. Oke. Lancar ya, nggak putus-putus ya. Lancar ya. Suara semua lancar ya. Lancar nggak putus-putus ya. Yang ceweknya nggak jelas. Dia pemalu soalnya. Malu-malu. Bikin kopi, bikin kopi. Cepat. Cepat, cepat bikin kopi. Dadah dulu, dadah. Dan doang. Iya. Nggak kelihatan gini. Kasih lihat cincinnya, kasih lihat cincinnya. Diam, diam. Ah. Kasih lihat cincinnya. Ini cincin. Cincin diamond ring. Ini diamond ring 2 miliar ya. Bikin kopi ya. Oke, jadi kalau kamu bilang bikinin kopi ya, itu merupakan investasi emosi. Modul 5. Segini oke ya? Segini oke atau gimana? Oke? Romantis. Kopinya mana? Belum jadi. Lambat kamu. Nah, itu investasi emosi. Cepet bikin, nanti kau tampar kamu. Dengar orang. Pak. Nah, begitu. Jadi harus ada timpuk-timpukannya. Ya, ada dramanya. Biasa di modul 5 itu dijelaskan secara lengkap. Ya, cepat ku tampar kamu. Mana? Timpuk. Pak. Seperti itu. Tapi ingat, kalau kamu ingin melakukan itu, kamu harus sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi banyak yang pengen kayak gitu, tapi jatuhnya aneh. Terus ceweknya jadi malah nggak suka. Tapi kalau kamu bisa melakukannya dengan benar, kamu kayak gitu, kasar apa segala macam, dia malah tergila-gila sama kamu. Karena memang, ya, dari sananya memang seperti itu. Cewek itu suka dikasarin. Ada satu sisi dari wanita yang suka menjadi korban. Ya. Ada satu sisi dalam diri wanita yang suka menjadi korban. Makanya lagu-lagu galau, sinetron, apalagi ya, hal-hal seperti itu laku. Kenapa? Karena ada dalam diri wanita satu bagian yang suka jadi korban. Dan kita pria harus jadi seseorang yang membuat mereka jadi korbannya, pengorbanan. Mereka harus berkorban untuk pria. Kalau pria terlalu berkorban untuk wanita, wanita nggak suka. Boleh sekali-sekali, tapi harus wanita yang lebih banyak berkorban untuk pria. Kenapa? Karena memang mereka suka. Walaupun mereka bilang nggak suka. Oke, saya minta Liarman ya. Silakan kamu langsung ngomong ya, Liarman. Silakan kamu langsung ngomong cerita ya. Kita coba sekarang. Oke, Liarman langsung ngomong coba. Oh, di bawah itu ada tulisan talk now, kamu pencet talk now. Ya, Liarman paling bawah itu ada tulisan talk now. Oke, sudah terdengar. Oke. Tes. Ya. Ya, begini Bang, setelah saya menggunakan 12 teknik gitu, awalnya pada modul ke-1, ke-2, dan 3 tidak ada hambatan, karena itu untuk mindset ya saya udah lumayan mengikuti TW sejak lama, jadi untuk mindset dan segala percobaan udah sering saya lakukan gitu. Cuman yang ada sedikit perbedaan yang saya ketahui adalah yang teknik yin and yang. Kadang ragu untuk melakukannya karena belum terbiasa. Oke. Tapi setelah saya coba-coba kemarin, ada yang lampu kuning. Saya cobain dengan teknik yin and yang, ada 2 wanita yang lampu kuning. Jadi kamu takut untuk bilang, aku tampar kamu. Itu takut ya? Iya. Karena belum terbiasa, Bang. Nah, setelah saya coba, ada 2 wanita yang lampu kuning, saya frontalin. Yang satu ngedelkon, yang satu malah makin suka, Bang. Yang satu ngedelkon, yang satu di BBM nih. Saya kasih yin and yang satu ngedelkon, yang satu makin suka, Bang. Kayak gitu. Jadi
setelah yang teknik untuk ini seperti Ya, jadi memang seperti itu. Makanya makanya kamu itu memang harus coba, harus lakukan saja, dan hasilnya memang bervariasi ya. Tapi itu lebih baik daripada kamu tidak mempraktikkan 12 teknik jitu. Setelah banyak sekali tes si lampu hijau seperti kuning gitu. Tapi setelah saya coba-coba, karena Betul. ada perbedaan yang kuning hijau, yang kuning merah. Kalau yang kuning merah tuh langsung diabain seperti di telepon, Memang. doang atau gimana lah. Tapi yang lampu hijau kayak ngasih tekanan, tapi sebetulnya dia masih nyala gitu. Ya, dia ngetes Tapi doang sekarang istilahnya. saya masih tetap berlatih untuk lebih direct sama frontal, terutama pada saat bertemu langsung. Karena bertemu langsung kadang supaya lebih gak grogi gitu, dan gimana. Kadang juga pakai Skype atau sejenisnya lah, Line kayak gitu, supaya lebih, kalau di chat doang kan kita intonasi sama body language, kadang kita bisa menipu lah kalau cuma di chat doang. Jadi lebih nggunain kayak Skype kayak gitu supaya kita lebih pelatih gitu. Ya, memang seperti itu. Mungkin Memang ada seperti itu. masukan Bang untuk kayak ini, saya mau tanya Bang, boleh nggak? Oke, sebentar ya. Sebentar. Jadi baterai laptop saya lagi lowbat. Saya harus pindah tempat karena colokan chargernya agak jauh. Ya, saya stop dulu sebentar. Don't go anywhere. Saya akan kembali dalam 3 menit. Saya cuma pindah tempat saja ya. Oke. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Sekarang saya buka lagi untuk Bos Hutahuruk ya. Bos 77 silakan, saya sudah buka mikrofonnya, silakan kamu bercerita. Yang penting gini bro, kalau misalnya sama cewek itu gak usah banyak pikir-pikir, tapi langsung praktek, langsung ngajak ngobrol lah, paling nggak ajak ngobrol, baru bercanda-bercandain. Cewek itu suka yang bercanda-bercandain. Oke, teknik apa yang paling kamu sukai dari 12 teknik itu? Teknik apa yang paling kamu lagi sama cewek nih, kebetulan di tempat ibadah ya, di gereja ya, kan kalau misalnya salam itu cepet-cepet gitu kan, tapi kebetulan cepet-cepetnya kencengan, jadi kena tulang pipi gua, karena tulang pipi gua kan tajam gitu kan, karena tulang pipi gua tajam jadi ya sakit, jadi ya akhirnya setelah pulang buat chat sama dia, pas gua ngaca jadi inget dulu deh, maksudnya karena pipinya habis bertubrukan gitu kan, akhirnya dari situ kita mulai lah, jadi kita mulai chatting, kita mulai ketawa bareng gitu kan ya, akhirnya sampai ya gimana ya, dari hal kayak gitu lah kita bisa nyambung sama cewek ya. Kalau misalnya dengan cewek lain ya, yang penting modal berani aja pokoknya. Oke. Kalau udah berani, sebenarnya ide itu datang sendiri. Sebenarnya apa ya? Ya sebenarnya apa yang, kan kita manusia itu punya komunikasi verbal dan non verbal ya. Dari non verbal itu kita bisa ngomong sendiri. Akhirnya kalau misalnya kita udah berani, sebenarnya kita udah ngomong duluan. Tapi kalau kita udah berani, nah, nanti yang non verbal itu bakal bantuin kita untuk bicara secara verbal gitu. Oke, baik. Itu tadi Bos Hutahuruk ya, Bos Saha. Jadi intinya adalah berani aja, dan nanti lama-lama dari berani itu akan menimbulkan teknik-teknik sendiri. Tadi saya tanya sama dia teknik yang paling dia sukai apa dari 12 teknik gitu, cuma mungkin dia nggak dengar karena mikrofonnya di pause. Bukan mikrofon, maksudnya di earphone-nya di pause. Sekarang saya akan memberikan beberapa materi, bukan materi sih sebetulnya, beberapa hal yang penting untuk kamu sadari ya. Ada dua hal yang memang penting. Saya baru saja di grepe
baru saja digrepe. Ini pelecehan seksual, nggak boleh ini hal seperti. Ku tampar kamu. Enak aja. Pada saat galak jangan senyum-senyum. Gini langsung mukanya. Ku tampar kamu. Nah, seperti marmut ya. Tadi barusan saya ngomongin materi. Materinya seperti ini. Yang baru join juga bisa dengar ya. Materinya adalah ini rambut ya. Dia baru ke salon spa rambut ya. Jadi bisa jadikan kumis. Nah, kayak gitu. Udah kamu sana. Oke. Wanita. Oke. Jadi pada saat siaran percobaan ada yang bertanya kepada saya. Dia dekat sama wanita, wanitanya bilang, kamu itu playboy ya? Kamu itu godain banyak cewek ya? Kamu itu dekat sama banyak cewek ya? Kamu baiknya sama banyak cewek. Nah, wanita bertanya seperti itu. Apa maksudnya? Ya, nah, banyak cowok, banyak pria pada saat ditanya seperti itu, dia langsung nyangkal, oh enggak, aku cuma sama kamu, aku cuma baik sama kamu, yang lain aku nggak baik. Nah, kalau kamu pikir itu jawaban yang diinginkan wanita, bukan itu. Pada saat kamu bilang seperti itu, wanita akan berpikir seperti ini. Ini pria cuma baik sama saya, yang lain nggak baik. Berarti dia ada maunya. Kalau cuma baik, nah sekarang kamu, kalau ada orang yang cuma baik sama kamu, dia nggak baik sama semua orang, baiknya cuma sama kamu. Kamu akan berpikir ini ada maunya. Dia bisa menjauh. Oke? Nah, pada saat ada wanita bilang, kamu baik sama yang lain juga, atau deket sama wanita yang lain juga, atau gimana? Kamu bilang, 3 jawaban. Kamu bisa bilang, kenapa? Kamu cemburu ya? Itu teknik flirting, atau kamu bisa bilang, enggak juga, aku cuma baik dan dekat sama wanita yang cantik-cantik aja. Jadi kalau aku baik sama kamu, berarti kamu cantik. Nah, itu pujian yang secara tidak langsung. Nah, sekarang gini. Pada saat wanita bertanya seperti itu, banyak pria berpikir bahwa si wanita pengen lihat apakah ini pria setia sama dia apa tidak. Ya. Nah, wanita suka bilang bahwa dia suka pria yang setia. Tapi hal itu cuma omongan doang. Kenapa? Karena wanita belajar seperti ini. Pada saat ada pria yang setia sama dia, jika alasannya setia karena dia nggak punya pilihan lain, pilihannya cuma si wanita, jadi dia akan setia karena nggak punya pilihan lain, cuma si wanita doang. Dia nggak bisa kemana-mana, cuma satu-satu pilihan wanita. Si wanita akan melihat pria tersebut jadi membosankan. Jadi dengan kata lain, pria yang setia adalah pria yang membosankan bagi wanita. Ya. Mungkin cewek wanita yang baru-baru pacaran nggak tahu, tapi yang udah 2-3 kali dia akan tahu. Apalagi wanita cantik ya, biasanya dia dekat sama banyak pria. Dia akan sadar bahwa pria yang setia itu membosankan. Nah, kalau wanita bilang dia ingin pria yang setia, jangan percaya karena pria yang setia membosankan bagi mereka. Namun logikanya bilang seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya wanita inginkan? Yang wanita inginkan adalah pria yang seru. Pria yang punya banyak pilihan. Kenapa? Pria yang seru, yang nggak membosankan, biasanya banyak pilihan. Karena banyak wanita yang ingin dekat sama dia. Makanya yang banyak wanita yang ingin dekat sama dia, karena dia seru. Nah, tapi bagi wanita, dia seru, dia banyak pilihan. Dia akan berpikir, ini ntar cowok ini nggak setia nih sama saya. Dia ada keraguan atau ketakutan. Oke? Tapi dia ingin si pria tersebut karena seru. Nah, jadi kuncinya apa yang wanita inginkan? Kuncinya adalah si wanita ingin pria yang seru, yang punya banyak pilihan, namun memberikan kebebasannya dan banyak pilihannya itu ke satu wanita, yaitu wanita yang dia suka itu. Seperti itu. Jadi, dia bukan mau pria yang setia dan membosankan. Dia ingin pria yang seru, yang kemungkinan nggak setia, tapi dia mengorbankan semua pilihan dia demi satu wanita. Nah, itu yang wanita inginkan. Wanita yang melihat pria seperti itu, dia akan melihat pria itu sebagai sebuah anugerah. Kenapa? Dia bisa milih yang lain kok. Kok dia milihnya aku? Wow, dia spesial banget. Nah, dia akan memperlakukan kamu sebagai sebuah anugerah. Kalau kamu bilang kamu setia, baik, dan alasannya karena nggak ada pilihan lain, kamu pilihannya cuma dia doang,
dia nggak akan lihat kamu sebagai anugerah. Dia akan lihat kamu sebagai orang yang putus asa dan dia akan memperbudak kamu. Kamu bisa dapat dia jadi pacar memang wanita, tapi dia akan memperbudak kamu. Dia akan minta macam-macam, akan ngasih drama sama kamu. Dan kalau kamu nggak ikutin dramanya, dia tinggalin nih. Dan kamu ketakutan dia tinggalin karena nggak ada pilihan lain. Kamu akan cuma setia sama dia dan jadi budak. Kamu pasti tahu apa yang saya bicarakan. Kamu pasti tahu pengorbanan kamu tidak dihargai oleh wanita. Dan kamu hanya disuruh-suruh aja. Suruh antar jemput, suruh kasih duit. Dan itu tidak layak sebagai pria. Jadi kalau kamu ingin dilihat sebagai seseorang yang dihargai dan seseorang yang sebagai anugerah buat dia, kamu harus punya banyak pilihan. Namun kamu memberikan pilihan dan waktu kamu hanya untuk dia. Dan dia juga takut kehilangan kamu, dia juga takut ninggalin kamu, dia juga takut untuk memperbudak kamu. Dia akan menghargai kamu. Kenapa? Kalau si wanita macam-macam, pilihan kamu banyak. Gitu. Dan kamu nggak pusing. Kamu bisa pergi kapan aja. Makanya dia menghormati kamu. Seperti itu. Karena kamu punya banyak pilihan. Tapi kamu memberikan waktu kamu untuk dia. Jadi dia nggak bisa semena-mena juga. Toh kodrat wanita adalah mengikuti pria. Kodrat wanita adalah membiarkan pria untuk memimpin hubungannya. Kalau wanita yang memimpin hubungannya, dia akan memimpin dengan emosi dan mood. Dan dia akan kehilangan interest atau ketertarikan sama sang pria. Karena sang pria cuma sebagai seseorang yang diperbudak sama dia, bukan sebagai pegangan. Kalau pegangan, pria pegangan itu punya prinsip, punya banyak pilihan, dan kalau macam-macam pria tersebut pergi gitu. Oke? Jadi jelas ya, saya rasa jelas ya, penjelasan saya ini. Oke? Sekarang kita lanjut ya. Itu yang penting udah kerekam aja buat besok tuh yang ketinggalan. Kalau mau lanjut, ketik lanjut. Intinya play with numbers. No. Intinya bukan play with numbers. Intinya kalau kamu ditanya sama wanita, kamu deket sama banyak wanita ya, kamu baik sama semua wanita ya, kamu playboy ya, kamu jawabnya seperti ini. Tadi saya lupa bilang. Kamu jawabnya seperti ini. Iya, aku deket sama banyak wanita. Iya, aku dekat sama banyak wanita. Iya, aku baik sama semua wanita. Tapi hati aku cuma satu. Dan aku ingin memberikan hati aku yang satu itu untuk seseorang yang spesial. Aku nggak tahu orang yang spesial itu siapa. Mungkin aja kamu. Nah, kamu nggak bilang langsung sama dia bahwa orang spesial itu kamu. Gitu. Itu konyol. Kamu harus kasih kode-kode secara tersirat. Jadi kamu bilang, ya aku deket sama banyak wanita, atau enggak, aku nggak deket sama banyak wanita, cuma yang cantik-cantik aja, atau cuma yang imut-imut aja, atau yang cuma yang baik sama aku aja. Tapi hati aku cuma satu, aku pengen kasih kepada seseorang yang spesial. Kalau dia suka sama kamu, dia akan bilang, orang yang spesial itu siapa? Nah, itu menandakan lampu merah, kuning, hijau. Orang yang spesial itu siapa? Terus kamu bilang, aku belum bisa kasih tahu sekarang. Dan, by the way, kenapa kamu nanya ya? Kamu peduli amat, kamu pengen ya jadi yang spesial itu ya. Terus kalau dia bilang, ya boleh aja. Nah, udah itu lampu hijau. Atau dia bilang, iya apaan sih kamu? Nah, pada saat dia bilang, iya apaan sih kamu, belum tentu dia nolak kamu, atau belum tentu dia nggak suka. Tapi dia malu gitu. Oke? Terus kamu bilang gini sama dia, pada saat dia bilang, iya apaan sih kamu bilang gini, kalau kamu baik sama aku, kalau kamu mijitin aku, kalau kamu bikinin kopi, ya mungkin aja orangnya kamu. Bikinin kopi ya? Nah, itu juga sebagai investasi emosi. Kalau dia bikinin kopi, ya udah, itu tandanya dia mau, itu tandanya dia lampu hijau. Oke? Kalau cewek dibilang gitu nggak percaya ceweknya, nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau ceweknya dibilang gitu nggak percaya ceweknya, kamu nggak peduli dia percaya apa enggak, cuek aja. Kalau dia bilang, aku nggak percaya, kamu bilang, ya udah terserah. Kalau nggak percaya ngapain nanya? Kalau gitu ya jangan nanya. Kamu tanya, aku jawab. Sekarang kalau misalnya aku jawab kamu nggak percaya sama aku, ya udah. Ngapain nanya? Oke? Udah, gituin aja. Oke? Sekarang, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke... Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Oke?
Sekarang yang berikutnya adalah, kemarin saya chatting sama salah satu alumni private coach. By the way, yang mau ikut private coach nanti mungkin ada saya buka lagi programnya, karena private coach itu cukup mahal ya bagi sebagian orang. Private coach itu sekarang saya naikkan harganya jadi 10 juta. Itu 4 hari bersama saya privat. Oke, saya akan masuk ke dalam otak kamu, mau lihat karakter kamu sebenarnya, dan saya akan merubah mindset kamu total selama 4 hari. Jadi terakhir itu ada yang datang dari Singapura dan bahkan dari luar negeri mereka datang untuk bertemu dengan saya untuk private coach. By the way, kemarin ada salah satu alumni private coach, dia ngobrol sama saya, dia bilang gimana ya Ron, ini ada cewek hot banget, dan dia nggak bisa komunikasi sama gue karena dia nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Indonesia, cuma dikit-dikit. Jadi apa yang harus gue lakukan, dia bilang gitu. Gue udah coba body language apa segala macam, tapi agak sulit. Nah, jadi gimana? Gue harus gimana gitu. Nah, lalu perbincangannya dari ngomongin cewek sampai ngomongin filosofi. Nah, perbincangannya seperti ini yang saya bilang sama dia, dan ini sangat penting untuk kamu pahami ya. Ini sangat penting untuk kamu pahami. Jadi dengarkan baik-baik. Jangan chat jual motor, jual kolor, oke? Ini penting. Cari tante dulu. Ini kopi apa sih? Nggak manis. Kopi cinta. Bikin yang manis cepetan. Ya udah, beli gula di bawah sana. Kamu gimana sih bikin kopi nggak enak, aku tampar kamu. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi dia bilang seperti itu dan saya bilang seperti ini. Dia bilang, oh gue udah melakukan A, B, C, D, gue udah ngejar dia, udah gini. Terus saya bilang, oke, stop. Kamu jangan ngejar dia lagi. Hah, maksudnya apa? Gue harus ngapain dong? Gitu. Bisa nggak kamu bertingkah laku normal di depan wanita yang kamu suka? Bisa nggak kamu bertingkah laku normal di depan wanita yang kamu suka? Terus dia bilang, loh, bertingkah laku normal maksudnya? Ya jadi diri sendiri aja, nggak usah ngejar dia, nggak usah rayu-rayu dia, normal aja. Loh, nanti jadi teman dong, jadi friend zone, dia bilang gitu. Jadi teman, jadi friend zone. Dia bilang seperti itu. Nah, lalu saya bilang seperti ini. Kalau wanita cantik, banyak pria nggak bisa jadi dirinya sendiri di depan si wanita. Kenapa? Mereka harus menjadi spesial. Oke, mereka harus menjadi spesial. Mereka merasa harus menjadi spesial di depan wanita. Jadi jarang ada yang bisa normal. Nah, jadi pada saat kamu jadi normal, kamu jadi sesuatu. Sedangkan kalau kamu jadi tidak normal atau sosok show off, kamu jadi biasa. Karena udah banyak orang yang show off di depan si wanita. Oke? Jadi normal di depan wanita cantik adalah hal yang luar biasa. Nah, dia nggak akan mikir kamu friendzone. Dan andaikan kalau friendzone pun, so what? Itu nggak akan dengan kamu ngejar, itu pun nggak akan bikin dia jadi suka sama kamu. Friendzone justru lebih baik daripada kamu ngejar dan dia lari. Kalau friendzone itu adalah kurang intim aja, oke? Jadi dengan menjadi normal di depan wanita itu merupakan satu hal yang luar biasa dibandingkan kamu ngejar. Seperti itu. Jadi stop mengejar wanita. Dan itu saya sudah sampaikan sering kali. Jangan pernah mengejar wanita. Kalau kamu di depan wanita, ya, tujuan kamu bukan untuk membuat wanita suka, bukan untuk membuat wanita jadi cinta sama kamu, bukan untuk membuat wanita jadi tertarik. Kalau kamu ada di depan wanita,
Tugas kamu hanya berkomunikasi senormal-normalnya untuk melihat apakah si wanita ini lampu merah, kuning, hijau. Itu. Apapun yang kamu lakukan kalau dia lampu merah atau lampu kuning, akan sulit untuk kamu jadikan lampu hijau. Dan itu pun nggak layak kamu lakukan. Nah, sekarang. Perbincangan berlanjut, dan ada satu hal yang paling penting, sangat-sangat penting untuk kamu pahami. Ya, dengarkan baik-baik seperti ini. Dengarkan baik-baik seperti ini. Lalu dia tanya seperti ini. Oke, kalau cuma jadi normal, apa yang bikin wanita itu tertarik? Bukankah kita harus pakai teknik ABCD supaya dia tertarik? Kalau cuma jadi diri sendiri, buat apa fungsinya teknik? Dia bilang seperti itu. Ya. Lalu saya menjawab seperti ini. Sebetulnya semua teknik, semua mindset, semua yang saya nggak suka menggunakan kata ajarkan ya. Semua yang saya utarakan, semua yang saya berikan, semua yang saya bagikan itu sebetulnya bukan untuk mendapatkan wanita. Mungkin orang akan kaget. Hah? Jadi selama ini Ronald Frank nggak ngajarin dapat wanita. Terus ngapain dong belajar sama Ronald Frank? Seperti itu. Ya. Dan ini saya jawab, ini saya katakan kepada alumni private coach yang kemarin saya bicarakan. Jadi all about this thing is not about to get women. Semua hal-hal yang saya berikan ini bukan untuk mendapatkan wanita. Tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan wanita. Wanita udah nggak relevan lagi. Terus buat apa? Dia bilang seperti itu. Semua adalah untuk membangun karakter kamu. Oke? Semua adalah untuk membangun karakter kamu supaya karakter kamu menjadi menarik dan wanita tertarik dengan sendirinya. Jadi dengan kata lain alami. Ya. Jadi jangan fokus ke wanita. Fokus ke diri kamu sendiri. Semua yang saya berikan bukanlah untuk fokus ke wanita. Kebanyakan orang gitu. Mereka ingin mengerti wanita, dia fokus ke wanita. Wanita kasih respon apa. Terus wanitanya gimana. Kalau saya melawan gini, dia gimana tuh responnya begini. Abis gini harus diapain. Nah, semua orang fokus ke wanita. Satu hal ya. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita, jangan fokus ke wanita. Itu paradoks. Paradoks itu apa ya? Serba salah ya? Iya. Itu paradoks. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita, jangan fokus ke wanita. Sama kayak bisnis. Kalau kamu ingin dapat uang, jangan fokus ke uang. Kalau ingin dapat uang, fokus ke memberikan servis atau produk terbaik. Bukan fokus ke uangnya. Kalau kamu fokus ke uang, kamu akan hitung-hitungan. Dan hitung-hitungan kamu jadi pelit, kamu jadi nggak memberikan servis terbaik. Dan customer akan nggak akan puas. Tapi kalau kamu fokus ke memberikan hal terbaik dan servis terbaik dan produk terbaik, otomatis uang akan mengalir. Jadi kalau saya bikin produk nih, ya, produk apapun saya bikin produk, saya pastikan semua yang dibayarkan itu, semua yang customer saya bayarkan cuma secuil dibandingkan apa yang mereka dapatkan gitu. Itu penting. Jadi fokusnya bukan ke uang, tapi ke memberikan yang terbaik. Nah, sama untuk mendapatkan wanita. Untuk mendapatkan wanita, jangan fokus ke wanita. Ini yang salah. Untuk mendapatkan wanita, fokus ke diri kamu sendiri. Itu yang penting. Oke? Untuk mendapatkan wanita, fokus ke diri kamu sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena semua yang kamu dapatkan, sumbernya adalah diri kamu. Kalau yang kamu dapatkan sesuatu yang kamu tidak inginkan, itu karena diri kamu. Kalau kamu selalu mendapatkan yang jelek-jelek, yang misalnya yang tidak bagus, yang sakit hati, apa segala macam, sumbernya dari mana? Dari kamu. Perilaku kamu, karakter kamu yang membuat semua yang datang ke kamu itu
tidak kamu inginkan. Dan kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang bagus, kamu ingin mendapatkan semua yang kamu inginkan secara konstan, fokusnya jangan ke di luar sana, ke di dalam sini. Karena semua berasal dari dalam diri kamu sendiri. Oke? Nah, satu hal penting sekali. Ya, tadi saya ingatkan lagi, jangan fokus ke wanita, fokus ke diri kamu. Kalau ingin dapat wanita, jangan fokus ke wanita, fokus ke diri kamu. Semua yang saya berikan tidak ada hubungannya sama wanita, tapi hubungannya ke kamu. Satu hal yang paling penting, dengarkan baik-baik. Satu hal yang paling penting. Wanita muncul dalam diri kamu, ini penting ya, dengar, ini penting. Wanita muncul dalam diri kamu bukan untuk kamu dapatkan. Penting nih. Wanita muncul dalam diri kamu, ya. Maksudnya wanita muncul di dalam kehidupan kamu, wanita cantik apa, bukan untuk kamu dapatkan. Titik. Ya. Wanita muncul dalam kehidupan kamu memiliki fungsi. Wanita yang muncul dalam kehidupan kamu memiliki fungsi. Dan wanita yang muncul dalam kehidupan kamu hanya merupakan sesuatu yang memang harus muncul dalam kehidupan kamu. Saya ulangi. Wanita muncul dalam kehidupan kamu bukan untuk kamu dapatkan. Melainkan hanya sekedar sesuatu yang memang harus muncul di dalam hidup kamu. Nah, mungkin kedengarannya, wah, berarti lu melecehkan wanita dong. Berarti wanita nggak di underestimate dong. Kayak nggak ada fungsinya atau apa gitu ya. Saya ulangi lagi, ini agak sulit saya jelaskan. Biasanya saya ngomong bahasa Inggris. Kalau ngomong bahasa Inggris, pemilihan kata saya itu jelas. Bahasa Indonesia agak sulit mencari kata-kata yang supaya klik gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya akan jelaskan lagi ya. Jadi wanita muncul dalam diri kamu bukan untuk didapatkan, bukan untuk sesuatu yang spesial atau seperti apa. Wanita muncul dalam kehidupan kamu hanya sebagai sesuatu yang memang harus muncul dalam diri kamu. Wanita muncul tidak punya makna apapun. Nah, tapi, dengar, ini penting nih. Tapi, semua hal yang muncul dalam diri kamu, termasuk wanita ya, semua hal yang muncul dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, termasuk wanita, memiliki fungsi. Semua hal yang muncul dalam kehidupan kamu memiliki fungsi, termasuk wanita. Nah, fungsinya apa wanita muncul dalam kehidupan kamu? Kalau bukan untuk didapatkan, apa fungsinya? Fungsinya wanita muncul dalam kehidupan kamu adalah sebagai cermin. Saya ulangi lagi. Fungsi wanita muncul dalam kehidupan kamu bukan untuk didapatkan, melainkan bertingkah laku sebagai cermin. Maksudnya apa? Wanita muncul dalam kehidupan kamu untuk memperlihatkan kepada kamu akan siapa diri kamu sebenarnya. Oke? Jadi jika wanita muncul, reaksi kamu ke dia apa? Contoh, ada wanita cantik muncul depan kamu. Tiba-tiba kamu langsung deg-degan. Ada wanita cantik. Aku langsung grogi. Tangan gemeteran, keringetan. Ada juga yang pada saat wanita muncul, dia langsung benci wanita. Oh, ini wanita cantik nih. Dulu gue pernah dikerjain, bikin sakit hati aja nih. Pada saat wanita muncul, bisa aja respon kamu, ini pasti matre nih. Dulu gue sama wanita cantik dimatrein, berarti semua wanita cantik itu matre. Ya, oke? Jadi, begitu wanita muncul, dia bukan berarti apa-apa. Dia cuma sebagai mirror atau cermin buat kamu. Untuk memperlihatkan apa yang muncul dari kamu. Jika ada wanita muncul kamu grogi, wanita tersebut berfungsi sebagai cermin untuk memperlihatkan bahwa kamu grogi sebetulnya.
Seperti itu. Misalnya kalau ada wanita muncul tiba-tiba kamu bilang, wah semua cewek matre. Itu sebetulnya sebagai cermin buat kamu, bahwa memperlihatkan bahwa diri kamu itu punya pikiran buruk tentang wanita cantik. Karena berpikir dia matre. Jadi, wanita muncul dalam kehidupan kamu nggak ada hubungannya untuk didapatkan, tapi sebagai mirror, sebagai cermin, untuk melihat diri kamu lebih dalam. Pada saat ada hal-hal yang muncul dari diri kamu, respon kamu muncul begitu melihat wanita, jika kamu menemukan respon-respon buruk yang memperburuk karakter kamu, itulah yang harus kamu perbaiki. Bukan cara ngomong sama wanita kamu perbaiki, tidak. Jadi begitu kamu lihat wanita, hal apa yang muncul dari diri kamu, oke, karena dia bertingkah laku sebagai cermin, hal apa yang muncul dalam diri kamu needy sama dia, kamu takut sama dia, kamu benci sama dia, kamu pengen dapetin dia, kamu desperate, semua akan muncul begitu wanita muncul, karena dia sebagai cermin. Begitu hal-hal ini muncul, kamu jadi bisa lebih jelas melihat karakter kamu. Saya ini seperti apa sih? Begitu kamu lihat hal-hal yang kamu tidak sukai dari dalam diri kamu, perbaiki itu. Bukan perbaiki caranya wanita memberikan respon. Nggak relevan wanita. Begitu kamu memperbaiki diri kamu, karakter kamu, begitu udah bagus, nanti wanita responnya bagus otomatis. Kamu nggak perlu lagi belajar ngomong ini itu, bla bla bla. Enggak, jadi wanita memang hanya sebagai cermin yang muncul dalam kehidupan kamu supaya kamu lebih memperbaiki diri kamu. Jadi nggak ada hubungannya sama wanita, hubungannya sama diri kamu sendiri. Dia cuma muncul sebagai cermin, titik. Kebanyakan orang tidak sadar itu. Mereka pikir wanita adalah sesuatu untuk dimenangkan. Fokus mereka ke wanita. Padahal sumber dari segala macam hal yang datang dalam kehidupan kamu ya diri kamu sendiri. Nggak ada yang sadar seperti itu. Jarang. Dan pada saat kamu sadari seperti itu, oh ternyata semua yang saya dapatkan, keberuntungan, kesialan, takdir, ini, itu, semua adalah diri saya sendiri. Yang muncul itu cuma menunjukkan aja saya ini siapa sih, supaya ternyata ada hal-hal dalam diri saya yang perlu diperbaiki. Itu penting. Jarang tuh ada yang mikir kayak gitu. Yang dia mikirin itu gimana caranya dapetin cewek, kalau ngomong gini gue ngomong apa. Dan yang paling penting bukan itu, yang paling penting karakter kamu. Yang paling penting kamu itu siapa. Semua yang muncul dari dalam hidup kamu itu adalah sebagai cermin untuk memperbaiki karakter kamu. Ingat loh, modul 1 apa? Kunci sukses apa? Semua yang terjadi sama kamu, ya tanggung jawab kamu, jangan nyalain orang lain. Titik. Itu paling nomor 1, modul 1. Modul 1 bilang apa? Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan agama, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti menyalahkan keadaan, situasi, negara, presiden, wanita, berhenti menyalahkan semua. Dan mulailah bertanggung jawab. Kenapa? Semua sumbernya dari kamu. Seperti itu. Oke? Nangis. Nangis? Mata saya merah ya? Oke? Jelas ya? Sangat penting. Penting sekali. Jadi semua yang kamu lihat dalam kehidupan kamu itu, jangan nyalain orang lain. Kamu yang bertanggung jawab penuh atas diri kamu. Semua yang muncul dalam diri kamu cuma untuk cermin memperlihatkan diri kamu sebenarnya itu siapa. Apakah kamu pengecut? Apakah kamu pemberani? Apakah kamu picik? Apakah kamu licik? Apakah kamu jahat? Apakah kamu baik? Semua itu bertujuan untuk menjadi cermin. Dan semua itu terlihat dari respon kamu akan hal yang muncul dari hidup kamu. Nah, bisa nggak kita mengatur semua yang terjadi di sekeliling kita? Kita kan nggak bisa ngatur semua yang terjadi di luar kita kan? Ya kan? Misalnya cewek jadi jahat sama kamu, atau kita nggak bisa ngontrol turunnya hujan, atau keadaan begini. Kita nggak bisa kontrol apa yang di luar. Yang bisa kita kontrol cuma diri kita sendiri. Begitu kita kontrol diri kita sendiri, yang di luar berubah. Ya. Ada satu pepatah bilang gini, kita nggak bisa ngontrol ombak. Kita nggak bisa ngontrol ombak yang datang. Tapi kita bisa ngontrol papan surfing yang kita kendarai.
Jadi apapun ombak yang datang, ya terserah, mau begini, mau begitu. Yang penting kita bisa kontrol papan surfing. Gimana pun ombaknya kita bisa surfing dengan baik. Ya, dan misalnya kita naik perahu, kita nggak bisa ngontrol anginnya yang mendorong perahu kita ke arah mana, tapi kita bisa ngontrol layar perahunya. Anginnya mau dari sini dari sana ya terserah. Keadaannya, situasi mau gimana terserah. Yang penting kita bisa ngontrol layarnya. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol cuma diri kita sendiri. Respon yang kita berikan kepada sesuatu yang datang. Begitu juga kepada wanita ya. Jadi ingat, wanita itu cermin agar kamu bisa melihat diri kamu seperti apa, supaya kamu bisa lebih mengenal diri kamu. Semakin kamu mengenal diri kamu, semakin kamu membangun karakter diri kamu berkualitas, maka wanita yang akan datang akan lebih berkualitas ke kamu. Wanita yang datang akan lebih baik, lebih menurut, lebih cinta, dan kamu akan bahagia. Kebanyakan orang enggak, kebanyakan orang bahagianya segini, sengsaranya segini. Nah, kenapa? Karena mereka nggak pernah lihat dirinya sendiri, sedangkan yang melihat diri sendiri bahagianya segini, sengsaranya segini. Ya sengsara cuma paling ya hal kecil lah, ribut-ribut dikit. Tapi habis ribut lalu ML gitu. Oke, jelas nggak? Kalau jelas ketik di bawah. Jelas. Silakan. Oke, stop. Coba chat lagi di bawah. Menurut kamu penting nggak yang barusan saya sampaikan? Penting nggak? Coba ketik di bawah. Oke. Jadi ingat ya. Jadi ingat satu hal ya. Kalau wanita yang datang ke dalam diri kamu, setiap wanita yang datang dalam kehidupan kamu itu penuh drama terus, kamu juga bingung. Ini kok setiap wanita yang datang kok penuh drama ya? Kenapa susah banget nyari yang nggak ada drama ya? Selalu drama. Kenapa? Jawabannya ya diri kamu. Karena kamu yang karena respon kamu membuat dia penuh drama. Kalau respon kamu beda, dia nggak akan ada drama. Jadi seperti pepatah bilang begini, apapun respon wanita yang wanita berikan ke kamu itu karena izin dari kamu. Ya, kamu nggak ada orang yang bisa memberikan kamu hal-hal yang jelek jika kamu tidak mengizinkan. Hal-hal yang jelek datang dalam kehidupan kamu karena kamu mengizinkannya. Karena respon kamu bilang, oh ya udah silahkan. Ya, makanya saya selalu bilang, fokus ke lampu hijau. Kalau kamu fokus ke lampu kuning sama merah, kamu mengizinkan si wanita nginjek-nginjek kamu. Jelas ya? Kalau jelas ketik di bawah. Jelas. Kalau nggak jelas, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Yang mau tidur silahkan tidur, nanti tenang aja, direkam kok. Yang besok mau kuliah kan harus undur diri ya silakan. Besok rekamannya akan saya berikan ke kamu ya. Maksud saya besok atau lusa. Tergantung saya ngerjainnya. Oke. Itu penting tuh. Yang barusan saya ngomongin. Ya. Itu butuh keberanian untuk bisa ngelihat bahwa yang salah itu kita, yang salah itu kamu, diri kamu. Kebanyakan orang nggak berani menyalahkan dirinya sendiri. Mereka pikir diri mereka selalu benar.
Ya. Ya udah, yang misalnya mau sekolah, mau besok mau kerja, mau apa, mau sekarang mau cabut ya cabut aja. Tenang aja, nanti ada rekamannya. Yang masih bisa stay tune ya stay tune. Kita akan tanya jawab setelah ini. Oke? Ada yang nanya, Nadia mana? Udah tidur ya? Nadia di rumahnya. Mereka pikir kamu Nadia. Ya. Oke, si Merah udah bobo. Si Merah udah bobo belum? Lagi main iPad mini. Kamu main game apa sih di iPad? Main game apa sih di iPad? Fashion. Main game fashion katanya. Oke, abis ini kita tanya jawab ya. Kalau oke, abis ini kita tanya jawab, ketik di bawah. Oke, tanya jawab. Yuk, sip, go. Nyalahkan merahmu. Lampu kali. Nah. Kasih lihat lagi kutek dan cincinnya. Cincin. Ini cincin mahal ya. Tulisannya Z. Z artinya apa? Zronal. Zronal. Hati-hati dong. Gimana sih kamu? Ku tampar kamu. Z artinya Zoro. Coba ngelus dong. Ngelus rambut aku. Pelan-pelan. Jangan sampai berantakan. Yang benar. Pakai sayang. Ku tampar kamu kalau nggak sayang-sayang ya. Tuh. Seperti itu. Udah cukup. Nanti dulu, ini lagi pelatihan online. Bercanda seperti itu. Tampar kamu. Oke, baik. Ya. Oke, habis ini kita tanya jawab ya. By the way, saya mau break dulu. Break 10 menit deh. 10 menit, 15 menit. Habis ini langsung tanya jawab ya. Jadi kamu stay tune terus nih. Stay tune terus. Habis ini kita tanya jawab, oke?